Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7. Materinya tentang fisika, yaitu bab suhu dan perubahannya. Kita akan bahas ya hari ini. Jangan lupa bawa catatannya, buku dan pulpennya agar tidak ketinggalan dalam menyimak materi pembelajaran ini. Tetap semangat ya belajar online-nya. Sebelumnya, di-like dan di-subscribe channel ini agar bisa berkembang ke tahap berikutnya. Terima kasih. Oke, kita mulai materinya, yaitu konsep suhu. Panas artinya salah satu bentuk energi yang mengalir. Kalau suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Jadi, suhu dan panas itu berbeda. Suhu rendah artinya tingkat energinya. Kalau panas bendanya rendah. Jadi kalau suhu tinggi, tingkat energi panas bendanya pasti tinggi. Termometer pengertiannya adalah thermos artinya panas. Berasal dari bahasa Yunani, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi termometer adalah alat ukur suhu. Prinsip kerjanya adalah volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Jadi kalau misalkan kita lagi demam atau kita lagi di laboratorium mengukur suatu suhu benda atau suhu zat cair atau suhu ruangan, maka ada proses pemanasan. Nah, ketika proses dipanaskan, molekul zat cair bergerak menjauh, artinya jarak molekul menjadi renggang dan volume bertambah. Jadinya nanti akan terjadi perubahan di zat cair yang mengisi termometer itu ya. Ini contohnya termometernya yang biasa dipakai di laboratorium. Lalu ada ini termometer badan ya atau termometer klinis. Jenis-jenis termometer, yang pertama ada termometer zat cair. Zat yang dapat digunakan biasanya adalah alkohol dan raksa. Ada lagi jenisnya termometer laboratorium, skalanya dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Kalau termometer suhu badan, itu namanya termometer klinis, hanya tertulis 35 sampai 42 derajat Celcius. Suhu badan normal perlu diketahui 36 sampai 37 ya. Kalau misalkan di atas 37 itu disebutnya demam atau lagi sakit panas ya. Ini termometer yang digitalnya ya. Nah, ada lagi termometer bimetal. Termometer bimetal itu kita tahu dulu nih, bimetal itu adalah dua logam yang bergabung dijadikan satu. Termometer bimetal memanfaatkan sifat logam. Jika logamnya itu dipanaskan, maka salah satu logamnya yang terbuat dari jenis zat yang berbeda, maka dia akan memuai sesuai dengan koefisien muainya. Jadi ada yang lebih memuai duluan atau lebih cepat, ada lagi yang lebih lambat. Nah, sifat dari dua logam yang berbeda itu menjadikan suatu keuntungan yang dapat dijadikan suatu termometer bimetal. Bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Nanti kita akan bahas bimetal di part keduanya ya. Lalu ada termometer kristal cair. Termometer kristal cair warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal cair ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Biasanya ditempel seperti ini ya. Lanjut. Ini zat cair pengisi termometer. Ini yang sering kita lihat ya. Ada yang berisi air raksa, ada yang berisi alkohol. Air raksa keuntungannya ada banyak ya. Tidak membasahi dinding pipa kapiler. Mudah dilihat karena mengkilat, karena warnanya merah ya. Cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jadi perubahannya itu cepat. Jangkauan suhunya cukup lebar dari minus 40 derajat Celcius sampai
titik didih 36 derajat Celcius, 136 ya, ini salah. Lalu ada volume air raksa berubah secara teratur. Kerugiannya, harganya mahal, raksa termasuk zat beracun, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah ya. Lanjut, ada yang terisi dari alkohol. Alkohol ini keuntungannya harganya murah, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol minus 130 derajat Celcius. Tapi kerugiannya membasahi dinding kaca, dinding didihnya rendah, alkoholnya tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Kalau raksa itu kan tidak perlu pewarna, dia warnanya memang sudah mencolok, yaitu warnanya merah ya. Ini Ibu tekankan lagi pada yang ini, di air raksa ini ya, ini tipe tulisannya harusnya dari minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya sampai sampai besar, jangkauan suhunya lebar itu 356 ya. Ini angka 5-nya ketinggalan. Jadi ini 300. Ibu ganti di sini. Nah, di sini ya. Ini bukan 36, kecil sekali. Ibu tipe nulisnya 356 derajat Celcius. Jadi ada juga yang menyebutnya sampai 357 atau ya. Nah, ini dari minus 40 derajat Celcius sampai 356 derajat Celcius ya. Selanjutnya, zat cair pengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Karena air memiliki sifat anomali air. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan, akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Ini yang disebut dengan anomali air, yaitu keanehan sifat air. Sifat anomali air adalah salah satu akibat anomali airnya adalah, jadi ketika kita dipanaskan airnya, harusnya itu ketika dipanaskan itu semakin memuai, semakin tinggi panasnya itu volume zat cair akan semakin bertambah. Tetapi pada 0 sampai 4 derajat Celcius, airnya malah menyusut, berkurang. Tapi setelah 4 derajat Celcius dia akan bertambah. Nah, adanya sifat yang dari 0 sampai 4 derajat Celcius ini yang disebut dengan anomali air. Akibat yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadi ini adalah sifat yang dari Tuhan ditunjukkan bahwa adanya air itu memiliki sifat seperti ini, namanya anomali air. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak membeku ya. Jadi sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Pernah lihat TV atau ada tayangan kalau yang membeku aja hanya permukaannya saja, kalau yang di bawahnya itu tidak membeku karena adanya sifat anomali air tersebut. 0 sampai 4 derajat Celcius dia terjadi penyusutan. Ada skala termometer. Yang pertama ada termometer jenis Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan ada Kelvin. Titik tetap bawahnya 0 untuk Celcius, titik tetap atasnya 100. Kalau Fahrenheit 32 sampai 212, Reaumur 0 sampai 80, Kelvin 273 sampai 373. Nah, dasar penerapan batas atas ketika air mendidih. Nih, mendidih. Kalau air mendidih 100 derajat Celcius ya. Kalau di Fahrenheit itu 212, kalau di Reaumur 80, di Kelvin 373. Kalau di batas bawah yang ini adalah suhu di mana air membeku. Ada 0, 32, 0, 273 tergantung skala termometernya. Termometer Celcius dibuat oleh Andreas Celsius dari Swedia tahun 1701 sampai 1744.
Titik tetap atas menggunakan air sedang mendidih, yaitu 100 derajat Celcius. Lalu yang titik tetap bawahnya ketika airnya membeku atau menjadi es ya, 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya 100. Dari mana 100? Titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, yaitu 100 dikurangi 0. Reaumur dibuat oleh Reaumur tahun 1731. Dia titik tetap atasnya sama menggunakan air mendidih 80 derajat Reaumur, titik tetap bawahnya sama ternyata 0 derajat Reaumur. Perbandingannya 80 dikurangi 0. Ada Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman tahun 1786 ya, 1786. Ini bukan 1986 ya. Dari pada tahun 1736, titik tetap atasnya menggunakan air mendidih 212 Fahrenheit, titik tetap bawahnya menggunakan es mencair 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180. Kelvin dibuat di Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atasnya air mendidihnya itu 37 Kelvin. Titik tetap bawahnya es mencair 273 Kelvin. Perbandingannya 100, yaitu 373 kurangi 273. Ini termometer Kelvin yang menjadi skala internasional ya. Jadi kalau misalkan ditanya satuan derajat panas atau derajat suhu, derajat panas yaitu artinya suhu, yang dipakai adalah Kelvin. Ini adalah standar internasional. Nah, yang terbaru ya, konsep konversi skala suhu. Ini kita tentukan skalanya, perbandingan skala. Seratus kurangi 0 berarti skalanya 100. 212 dikurangi 32, ini adalah 180. Yang ini 80 kurangi 0, 80. 373 dikurangi 273, 100. Dilihatnya dari titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Ini jika skalanya itu disederhanakan dibagi 5. Bagi 5 semua ya. 100 bagi 5 berapa? Kok jadi 5 ya? Dibagi 20 langsung saja. 100 bagi 20, 5. Maksudnya tadi ingat ke sini. Bagi 20 semua, bagi 29, bagi 24, bagi 25. Ini yang akan dijadikan skala yang dipakai untuk penghitungan konversi ya. Jadi konsepnya suhu yang ditanya sama dengan skala suhu yang ditanyakan dibagi skala suhu yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Kita lihat contohnya. Sini dulu, misalkan derajat Celcius ke Reaumur. Berarti yang ditanyakan adalah yang Reaumur. Berarti berapa Reaumur tadi perbandingannya? 4 per yang diketahuinya, skala yang diketahuinya adalah yang Celcius. Berarti ini dikali nanti suhunya berapa. Khusus untuk derajat Celcius menuju Fahrenheit, nanti akhirnya akan ditambah 32. Untuk Fahrenheit ke Celcius minus 32. Celcius ke Kelvin, karena perbandingannya sama-sama 5 banding 5, 1, berarti itu langsung saja ditambah 2, ditambah 273. Untuk Kelvin menuju Celcius minus 273, tinggal dikurangi ya.
Kita langsung masuk contohnya untuk tidak pusing. Yang diketahuinya adalah Celsius, yang ditanyakan Reaumur. Ingat, suhu yang ditanyakan sama dengan skala suhu yang ditanyakan bagi skala suhu yang diketahui dikali suhu yang diketahui. Jadi suhu yang ditanyakan adalah Reaumur. Berarti skala yang ditanya adalah yang Reaumur. Berarti 4 per yang diketahuinya berapa? Yang skala suhu yang diketahuinya adalah Celsius, berarti 5 dikali suhu yang diketahui. Suhu yang diketahuinya adalah Celsius, yaitu 50. Berarti coret 50 bagi 5 berapa? 10. Berarti 4 kali 10 berapa? 40 derajat Reaumur. Mudah ya. Sekarang dibalik. Yang diketahuinya Reaumur, yang ditanyakannya Celsius. Berarti yang Celsius itu skalanya berapa? 5 per Reaumur, yang diketahuinya ada 4. Karena yang ditanyakannya Celsius, yang diketahuinya Reaumur. Dikali 60. 60 bagi 4 berapa? 15. 5 kali 15 berapa? 15 kali 15 kali 5 berapa? 75 derajat Celcius. Lanjut, ada derajat Celcius ke Fahrenheit. Yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu skalanya berapa? 9 per Fahrenheit Celcius berapa? 5 dikali 40. Coret 40 bagi 5 berapa? 8. 9 kali 8 berapa? 72. Udah sampai sini udah selesai belum? Karena yang ditanyakan Fahrenheit itu ditambah 32. Berarti 72 tambah 32 berapa? 104 derajat Fahrenheit. Jangan lupa ya, kalau Celsius berubah ke Fahrenheit ditambah 32. Lanjut, kalau kita balik nih, 122 derajat Fahrenheit berapa Celsius? Caranya 5 per 9 dikali, kita kurangin dulu nih 122-nya. 122 kurangi 32. Berapa? 5 per 9 dikali 122 dikurangi 32 berapa? 90 ya. Kita coret 90 bagi 9 berapa? 10. 5 kali 10 berapa? 50 derajat Celcius. Gampang ya. 27 derajat Celcius berapa Kelvin? Karena Kelvin itu 5 dan Celsius 5. 5 bagi 5 1 sama saja. Kita langsung saja, berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Begitu ya. Kalau Kelvin ke Celsius gimana, Bu? Tinggal kita balik saja. 300 kurangi 273. Berarti 27 derajat Celsius. Seperti itu. Nah, Bu, kalau misalkan Fahrenheit ke Reaumur gimana? Berarti perbandingannya sama 4 per 9. Ya. Berarti dikurangin 32 juga sama nggak? Iya, dikurangin dulu 32. Sama, Celsius, Reaumur ke Fahrenheit juga sama. Nanti di 4 per 9. Kalau yang ini kan Celsius ke Reaumur. Berarti kalau Reaumur ke Fahrenheit, jadinya 9 per 4 dikali berapa suhu Reaumur yang diketahui. Nanti akhirnya ditambahkan dengan 32. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini tentang suhu dan
perubahannya tentang konversi skalanya dan termometer skalanya. Kalian catat, jika ada yang ditanyakan bisa japri ke Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.